Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosati Salorenza dari program studi Teknologi Informasi ingin memaparkan tugas saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma priority scheduling. Nah, algoritma priority scheduling adalah algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi, sehingga proses memiliki prioritasnya masing-masing. Nah, kemudian prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain yang pertama time limit, memory requirement, access file, dan yang terakhir yaitu tingkat kepentingan proses. Nah, di sini pada priority scheduling memiliki preemptive maupun non-preemptive. Priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive. Pada preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu, CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Nah, sementara itu, pada non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, akan tetapi hanya diletakkan di depan queue. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contohnya. Nah, di sini yang paling diutamakan adalah semakin rendah prosesnya, maka itu akan kita tambahkan. Jadi yang memiliki prioritas 1 dari proses P4. Jadi burst time-nya 2. Nah, selanjutnya kita akan kepada P5, yaitu yang memiliki prioritas 2 dan proses 5. Selanjutnya burst time-nya yaitu 10. Jadi P4. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang jadi P4 ke P5 memiliki 12. Itu. Setelah itu dari prioritas 3 yang berada pada proses P1. 3 yang berada pada P1. Burst time-nya akan 7. Nah, sehingga di sini memiliki 12, 19, 22 dan 24 hingga seterusnya. Nah, sehingga waktu tunggu tiap-tiap proses terlihat pada tabel berikut. Nah, maka di sini kita akan menulis tentang maka AWT-nya yaitu 12 tambah 22, nah tambah 19, 0. Kenapa 0 tidak ditambahkan? Karena memang 0 tidak dipakai, maka P5-nya 2. Dari hasil waiting time tersebut kita bagikan dengan 5, maka hasilnya 11. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh priority kedua. Nah, di sini saya juga memiliki 6 proses P1, P2, P3, P4, P5 hingga P6. Nah, nilainya yaitu 7, 6, 3, 4, 2, 3. Prioritasnya 0, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita juga akan mengutamakan nilai yang paling kecil. Nah, contoh di sini kita akan membahas tentang 0 yang memiliki P2-nya 7, 13. Nah, jadi kan 6 ditambah 7. 6 ditambah 7 kan 13. Nah, di sini P1 ke P3 hasilnya 13 dari 6 tambah 7 hingga kemudian sampai ke 16 juga seperti itu, dari P1 ke P4 16 hingga seterusnya hingga 28. Nah, sehingga waktu tunggu untuk tiap-tiap proses terlihat pada tabel berikut ini. Nah, jadi kita bisa memahami tabel di bawah ini dengan pada proses, burst time, dan prioritasnya di atas.
Jadi kan tadi prosesnya ada 6 tuh. Jadi kita akan fokus kepada waiting time 0, 7, 13, 16, 20 hingga 25. Maka bisa kita simpulkan dari waiting time tersebut. Nah, dari sini awaitingnya 7, 0 tidak dipakai, 7, 13, 16, 20 tambah 25. Nah, hasilnya kan 81. Dari 81 ini kita bagikan dengan 6. Kenapa dibagikan 6? Karena dari proses ini dibagikan 6, maka hasilnya 13,5 mili per second. Nah, cukup sekian presentasi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.